أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. والحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa meneruskan pelajaran kita, yaitu kajian logika pertemuan ke-21, di mana kita telah memasuki pembahasan 4 perhubungan yang masih tersisa sebagiannya, di mana insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan selesaikan sisa daripada 4 perhubungan tersebut, atau dengan kata lain 2 hubungan dari 4 perhubungan tersebut. Pada pelajaran 20 kita telah membahas maksud daripada 4 perhubungan, dan kita juga telah membahas hubungan pertama dan hubungan kedua, yaitu hubungan sama dan hubungan umum dan khusus mutlak. Setelah menjawab beberapa atau setidaknya 2 pertanyaan mengenai pelajaran yang ke-20, maka insyaallah pada perhubungan atau hubungan ketiga dan kedua, ketiga dan keempat akan lebih mudah dipahami, yaitu hubungan umum dan khusus dari satu segi dan hubungan perbedaan. Sebagaimana maklum bahwa 4 perhubungan ini adalah antara 2 pahaman, dengan bahasa lain antara 2 kata. Akan tetapi ingat bahwa 2 kata yang dimaksud di sini yaitu 2 pahaman tersebut. Karena sebagaimana maklum antara pahaman dan kata, di mana salah satu adalah maknanya, yang kedua adalah namanya, dikarenakan memiliki keeratan yang begitu hebat, sebagaimana pada kajian-kajian pertama atau pada awal-awal kajian kita telah membahas bahwa saking eratnya hubungan antara kata dan makna, maka seakan-akan makna kata itu sendiri dan kata makna itu sendiri. Kalau kita melihat singa yang datang ke kepala kita, singa, kata singa. Kalau kita membaca kata singa yang datang kepada kita, gambaran singa, yakni makna singa itu sendiri. Nah, dengan demikian maka pada pelajaran 4 perhubungan ini adalah intinya adalah menghubungkan atau membandingkan 2 pahaman, dilihat dari sisi ekstensinya, yakni membandingkan 2 eksistensi dalam dilihat dari bertemu tidaknya pada eksistensi luar. Jadi 2 pahaman dilihat dari bertemu tidaknya dalam ekstensinya. Pada pelajaran yang telah lalu telah diisyaratkan bahwa 4 perhubungan ini memiliki 4 macam bentuk hubungan. Karena 2 pahaman itu kalau dihubungkan dan dilihat dari kacamata ekstensinya, tidak akan keluar dari 4 hal ini atau 4 keadaan ini, yaitu antara ekstensi pertama dengan ekstensi pahaman pertama dengan ekstensi pahaman kedua itu memiliki kesamaan ekstensi. Katakanlah
pahaman pertama adalah A, yang kedua adalah B. Jadi di mana ada ekstensi A, di situ pula ada ekstensi B. Dan begitu pula sebaliknya. Itu yang disebut dengan hubungan sama. Hubungan umum dan khusus mutlak adalah manakala, yakni bagian kedua, manakala bagian, katakanlah A, atau seluruh ekstensi A menjadi bagian ekstensi B. Tapi ekstensi B sebagiannya ada yang bertemu dengan ekstensi A dan ada yang tidak bertemu dengan ekstensi A. Oke, sekarang kita akan masuki bagian yang ketiga. Bagian ketiga ini adalah hubungan umum dan khusus dari satu segi. Apa maksudnya? Kalau pada bagian kedua kita telah mengerti umum dan khusus mutlak. Yakni apa? Yang satu umum mutlak, yang kedua khusus mutlak. Yakni yang A, katakanlah A yang lebih besar dari B, seperti katakanlah insan dengan binatang dengan insan atau manusia. Katakanlah yang A itu binatang, yang B adalah manusia. Jadi A lebih besar dari manusia. Binatang lebih besar dari manusia. A lebih besar dari B. Nah, yang dimaksud dengan umum dan khusus mutlak, yakni yang umum mutlak, yang khusus juga mutlak. Yakni yang manusia umum secara mutlak dari B. Dan B umum secara yang B atau manusia khusus secara mutlak dari A atau dari binatang. Maksudnya mutlak apa? Nggak ada kompromi. Yakni yang insan atau yang binatang atau A itu umum dari B secara mutlak. Mutlak. Jadi tidak ada lagi sisi-sisi lain yang katakanlah ekstensi B tidak dijangkau ekstensi A. Nggak ada. Pokoknya seluruh ekstensi B dijangkau oleh ekstensi A. Ekstensi manusia seluruhnya dijangkau oleh ekstensi binatang. Seluruhnya. Tidak ada di sisi lain dari B yang tidak dijangkau A. Akan tetapi A juga memiliki, di samping memiliki seluruh ekstensi B, dia juga memiliki ekstensi yang terkhususkan secara tersendiri. Jadi dengan demikian dia mutlak. Umum mutlak. Umum mutlak yakni tidak ada sisi lain dari B yang tidak dijangkau A. Tidak ada sisi lain dari manusia yang tidak dijangkau binatang. Jadi seluruhnya dijangkau. Dan di samping itu sudah tentu yang A atau yang binatang ini memiliki ekstensi lain yang tidak dijangkau oleh B atau manusia. Ini arti mutlak. Kalau dilihat dari B juga mutlak. B-nya khusus secara mutlak. Yakni secara mutlak dia khusus. Tidak punya keumuman sedikit pun dari A. Jadi seluruh ekstensi B atau seluruh ekstensi manusia dijangkau oleh ekstensi A. Atau ekstensi binatang. Akan tapi B tahu bahwa di situ, ini bahasa awamnya tahu ya. Akan tapi kalau kita lihat dari sisi B lagi, jadi di lain B ada lagi sisi-sisi lain dari binatang atau A yang tidak dijangkau oleh manusia atau B. Gitu. Jadi khususnya mutlak. Dilihat dari manusia, dilihat dari sisi manusia ketika berhadapan dengan binatang, dia khusus mutlak. Yakni tidak punya dimensi lain B ini yang katakanlah lebih umum dari A. Nggak ada. Mutlak dia khusus. Dilihat dari sisi binatang. Binatang ini yang berhadapan dengan manusia itu umum secara mutlak. Itu yang disebut umum dan khusus mutlak. Yakni dilihat dari sisi umum. Mutlak umum.
Dilihat dari sisi khusus, mutlak juga khusus. Mutlak yakni nggak punya dimensi lain yang keluar daripada kekhususannya kalau dilihat dari sisi manusia atau dilihat dari sisi keumumannya kalau dilihat dari sisi binatang. Ini mutlak. Nah, tapi yang ketiga ini enggak. Umum dan khusus dari satu segi. Nah, jadi yang A dari satu segi umum, tapi dari satu segi khusus. Yang B juga begitu. Khusus dari satu segi, umum dari satu segi. Jadi masing-masing punya keumuman dan masing-masing punya kekhususan. Dengan bahasa sederhana, A dan B bertemu pada sebagian, berpisah pada sebagian. Jadi, keduanya bertemu pada sebagian ekstensi dan kedua-duanya bisa berpisah di lain ekstensi. A punya kekuatan untuk berpisah dari B di ekstensi yang lain. B juga punya kekuatan untuk berpisah dari A pada ekstensi yang lain. Jadi sama-sama punya kekuatan keumuman di samping kekhususan. Ini yang disebut umum dan khusus dari satu segi. Jadi dilihat dari A. Dari satu segi dia umum. Dari satu segi dia khusus. Dilihat dari sisi bertemunya dengan B. Si A ini khusus dia. Tapi dilihat dari sisi berpisahnya dari B. Umum dia. B juga begitu. Dilihat dari bertemunya dengan A. Khusus dia. Dilihat dari berpisahnya dari B. Umum dia. Nah. Jadi umum dan khusus dari satu segi. Contohnya apa? Contohnya putih dan burung. Katakanlah putih dan burung. Nah, burung jelas ya, kembali kepada dua langkah sebelumnya. Burung dan putih dua pahaman yang saling berbeda. Ingat, pahaman yang diwakili oleh nama, oleh kata, yakni putih dan burung. Jadi yang saya maksudkan putih dan burung ini bukan kata putih dan kata burung. Tapi pahaman putih dan pahaman burung. Jangan lupa. Nah, pahaman putih dan pahaman burung ini, kalau dilihat dari sisi putih, maka dia kadang-kadang bertemu dengan burung. Di mana? Di burung putih. Di putih yang burung. Tapi putih ini juga punya di samping bertemu dengan burung di putih yang burung, dia juga bisa berpisah dari burung di putih yang bukan burung. Misalnya kapas, kapur, tulang, gigi, dan seterusnya. Nah, burung juga begitu. Dilihat dari satu sisi dia bertemu dengan putih. Di mana? Di burung yang putih. Tapi di sisi lain, dia punya kekuatan, punya dimensi yang lain yang berpisah dari putih. Di mana? Di burung yang tidak putih. Apa saja burung yang tidak putih. Nah, dengan demikian, kedua pahaman ini dalam ekstensinya ada saling bertemu, ada saling berpisah. Itu yang disebut umum dan khusus dari satu segi. Dengan demikian, insya Allah bisa dipahami bahwa dua pahaman ini intinya ada pertemuan, ada saling perpisahan. Umum dan khusus mutlak ada pertemuan, tapi ada perpisahan, bukan saling perpisahan. Karena yang A lebih luas dari yang B. Jadi dia bisa berpisah, tapi B tidak bisa berpisah dari A. Karena seluruh seluruh B atau seluruh manusia dijangkau oleh binatang atau A. Jadi di sana ada pertemuan dan ada perpisahan. Tapi di sini ada pertemuan dan ada saling perpisahan. Saling berpisahan. Jadi saling berpisah. Kalau di bagian kedua ada pertemuan dan ada perpisahan. Kalau di bagian ketiga ada pertemuan dan saling perpisahan atau saling berpisah. Begitu.
Contohnya di putih dan burung. Atau apa saja yang pahaman-pahaman yang sama-sama memiliki kekuatan bertemu dan sama-sama memiliki kekuatan berpisah. Yang keempat, hubungan perbedaan. Kalau hubungan perbedaan ini mudah sekali, yaitu apa? yakni tidak saling bertemu. Yakni di luar tidak saling bertemu. Yakni dalam ekstensinya atau eksistensi luarnya, keduanya tidak saling bertemu. Begitu. Gampang saja contohnya seperti manusia dan benda mati misalnya. Setiap manusia bukan benda mati, setiap benda mati bukan manusia. Kalau proposisi daripada bagian yang ketiga, sebagian putih adalah burung, sebagian putih bukan burung. Sebagian burung adalah putih, sebagian burung bukan putih. Gitu. Tapi pada proposisi yang keempat, setiap manusia bukan benda mati, setiap benda mati bukan manusia. Gitu. Sama-sama memiliki kekuatan berpisah dan tidak ada pertemuannya. Oke, kita masuki ke pembacaan naskahnya. Langsung saja ke bagian ketiga. 3. Hubungan umum dan khusus dari satu segi. Hubungan umum dan khusus dari satu segi adalah dua pahaman universal yang berbeda makna, yang saling bertemu dan berpisah. Ingat ada kata-kata salingnya. Yang saling bertemu dan saling berpisah maksudnya. Jadi yang saling bertemu dan berpisah pada sebagian ekstensi keduanya. Jadi pada sebagian eksistensi luar keduanya. Jadi kalau pakai eksistensi dikasih luar, kalau pakai ekstensi nggak perlu luar. Gitu. Naskah, misalnya putih dan burung. Ekstensi putih terkadang bertemu dengan ekstensi burung, yaitu pada burung putih. Tapi terkadang berpisah, yaitu pada putih yang bukan burung. Begitu juga halnya dengan burung, yaitu bertemu dengan putih pada burung putih dan berpisah dengannya pada burung yang tidak putih. Inilah yang dimaksud dengan umum dan khusus dari satu segi. Ingat, satu segi tidak mutlak maksudnya. Naskah artinya dari satu segi, misalnya dari segi putih, nampak yang satu lebih luas dari yang lain. Ini burung. Dengan uraian di atas, artinya dari satu segi, misalnya dari segi putih, nampak yang satu, yakni putih, lebih luas dari yang lain, yakni burung. Artinya dari satu segi, yakni misalnya dari segi putih, nampak yang satu putih lebih luas dari yang lain, yakni dari burung. Yakni seakan-akan ketika kita melihat dari putih, maka putih bertemu dengan burung. Tapi putih juga tidak bertemu dengan burung. Nah, dari sini luas dia. Gitu. Lebih luas. Tapi secara dari satu segi. Gitu. Dengan uraian di atas, dapatlah kita mengatakan sebagai berikut. Ini proposisinya. 1. Sebagian putih, burung. Ya, ini sebagian putih adalah burung. Yang kedua, sebagian putih, bukan burung. Ya, ini adalah bukan burung. Yang ketiga, sebagian burung adalah putih. Sebagian burung bukan putih. Ini adalah bukan putih. Atau bukan putih begitu. Karena nanti akan ada pembahasan di bab proposisi. Jadi sebagian burung itu bukan putih. Sebenarnya putih di sini adalah yang putih. Gitu. Yani kalau putih itu disebut aksidental. Kalau yang putih disebut sifat. Gitu. Ada perbedaan putih dengan yang putih.
Jadi kalau putih itu esensi putih. Kalau yang putih itu adalah sifat. Jadi ada sedikit perbedaan. Anyway, insya Allah ini karena masih pembahasan sederhana, tidak dipecah dulu. Sebab takut pecah konsentrasinya. Jadi yang jelas, walhasil kita melihat, katakanlah terserah. Bisa dilihat dari putih, esensi. Kemudian burung, esensi. Tidak ada masalah. Jadi di sini dua-duanya bisa dilihat. Jadi putih boleh, yang putih juga boleh. Oke, kita teruskan. Kalau putih kita ganti dengan huruf A dan burung dengan huruf B, sedang bertemu lebih khusus dan berpisah lebih umum. Pada sebagian kita jadi sedang bertemu dan berpisah pada sebagian, itu maksudnya kita ganti dengan lambang kali. Maka ini lebih umum dan lebih khusus. Maka umum dan khusus dari satu segi menjadi A lebih umum lebih khusus dari B. Ini lambangnya kali. Kalau dulu kita di pelajaran matematika lebih umum lebih khusus. Ya ini kita kita ganti dengan jadi lambang kali. Tapi biasanya dulu kita meletakkan kalinya itu tidak bersambungan, tidak bertemu. Jadi lebih umum, lebih khusus begitu. Terus kemudian lebih umum, lebih khusus. Yang lainnya berpisah. Tapi kita gabung aja menjadi kali sudah. Jadi titik temunya itu di tengah, titik pisahnya di tanda yang menganga itu. Gitu, dari kali masing-masing. Dari dua arah kali masing-masing. Anyway, sekedar lambang saja. Dan kalau ya jelas ya, jadi kalau kita gambarkan maka A kali B maksudnya lebih umum lebih khusus antara A dan B. Jadi sama-sama mempunyai kekhususan, sama-sama mempunyai keluasan. Dan kalau kita gambarkan akan menjadi sebagai berikut. Jadi pada naskah Anda tidak ada gambarnya, Anda buat sendiri. Kalau digambar kita bisa gambar dengan dua lingkaran. Lingkaran pertama A, lingkaran kedua B. Lingkaran pertama putih, lingkaran kedua burung. Akan tetapi kedua lingkaran ini bertemu. Tapi tidak klop, tidak mutlak bertemunya. Sebagaimana pada gambar hubungan sama. Jadi hanya bersentuhan. Jadi sebagian bertemu. Gitu. Jadi sebagian dari masing-masing dua lingkaran ini bertemu. Gitu. Sebagian yang lain tidak ketemu. Terus yang ketemu itu diarsir. Tanda bahwa di situ di daerah yang diarsir itu adalah daerah putih dan burung. Tapi yang tidak diarsir pada masing-masing lingkaran itu daerah yang sama-sama memiliki kekuatan kemutlakan atau keumuman. Yang tidak diarsir dari putih itu yang tidak bertemu dengan burung. Yang tidak diarsir dari burung itu yang daerah yang burung yang tidak bertemu dengan putih. Naskah kita teruskan ke yang keempat. 4. Hubungan perbedaan. Hubungan perbedaan adalah dua pahaman universal yang berbeda makna. Jadi selalu saya sebut berbeda makna. Karena apa? Sekalipun mungkin sudah dipaham, tapi lebih hati-hatinya terus dimuat. Karena memang ini bagian daripada dua kata yang saling berbeda makna. Bukan dua kata yang sama makna. Gitu. Kalau sama makna nggak ada artinya. Seperti insan dan manusia. Oke. Dua pahaman universal yang berbeda makna. Yang saling tidak bertemu pada ekstensi masing-masing. Jadi sama-sama memiliki kekuatan tidak bertemu. Tapi tidak ada yang memiliki kekuatan untuk sama-sama memiliki kekuatan untuk berpisah. Tetapi tidak satu pun memiliki kekuatan untuk bertemu. Misalnya
naskah, misalnya manusia dan benda mati. Ekstensi manusia tidak pernah bertemu dengan ekstensi benda mati. Jadi ekstensi manusia tidak pernah bertemu dengan ekstensi benda mati. Begitu pula sebaliknya. Dengan demikian kita dapat mengatakan sebagai berikut posisinya nih. 1, semua manusia bukan benda mati. 2, semua benda mati bukan manusia. Jadi sama-sama memiliki kekuatan menolak untuk bertemu. Naskah, kalau manusia kita ganti dengan huruf A dan benda mati dengan huruf B. Sedang ketidakbertemuannya kita ganti dengan lambang garis sejajar yang menunjukkan dua garis tidak pernah bertemu. Maka hubungan di atas menjadi A sejajar B. Jadi nggak pernah ketemu maksudnya. Dan kalau kita gambarkan akan menjadi sebagai berikut. Suaranya agak pilek terus ini. Karena kalau di daerah seperti di Iran, yang ada 4 musim, setiap pergantian musim hampir selalu kena seperti pilek misalnya kayak gitu. Jadi sorry kalau suaranya dengung-dengung tidak karuan. Oke. Dan kalau kita gambarkan akan menjadi sebagai berikut. Ada 2 lingkaran yang saling berpisah. Yani tidak ketemu gitu. Kalau pada gambar ketiga, 2 lingkaran bertemu pada sebagiannya, ini enggak bertemu. Sama sekali enggak bertemu. Lingkaran A adalah manusia, lingkaran B adalah benda mati. Yakni apa? Yakni setiap manusia bukan benda mati dan setiap benda mati bukan manusia. Karena tidak ada daerah yang di situ ada manusia dan juga ada benda mati. Dan perhatikan diagram halaman berikut. Ini di naskah Anda tidak ada diagramnya. Jadi diagram dari seluruh pelajaran 4 perhubungan ini. Jadi ada hubungan pahaman universal. Dari situ pecah menjadi 4. Sama, umum dan khusus mutlak, umum dan khusus dari satu segi, dan perbedaan. Jadi dari hubungan pahaman universal ini pecah menjadi 4 sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Sekian dahulu pertemuan kita yang ke-21 ini. Semoga menambah informasi kita dan menjadi bekal takwa kita. Ingat, logika ketika dijadikan alat takwa, jadi harus konsekuen membela kebenaran sesuai dengan yang kita capai dengan logika. Jadi sering orang bingung bagaimana mengamalkan ilmu seperti logika dan filsafat. Ya amalkan aja sesuai dengan apa yang telah dibuktikan dengan rumus. Kalau misalnya jangan bicara dengan perasaan, jadi maksudnya kecuali bikin syair. Misalnya jangan bicara masalah ilmiah dengan perasaan, bicara dengan logika, dengan dalil, ya dengan dalil. Ya berdebat dengan dalil, jangan berdebat sambil merasa sakit hatinya. Itu namanya perasaan. Jadi ketika masalah ilmiah, hindarkan dulu perasaan. Tentu tata krama lahiriah, sopan santun dijaga. Tapi di hati kita harus disingkirkan itu anunya. Bersinggunglah. Jadi menyalahkan atau disalahkan tidak boleh dengan sakit hati. Jadi dengan kepala aja. Dengan argumentasi. Saya gitu mengamalkan logika. Tidak mendefinisikan sesuatu, rancu. Dengan rancu, itu berarti tidak mengamalkan logika. Sembarangan. Misalnya ngomong, politik itu kan jahat. Misalnya kan sembarangan itu. Politik itu kotor. Kan sembarangan. Emangnya definisi politik kotor. Nah itu tidak mengamalkan logika. Misalnya gitu. Kecuali kalau memang yang dimaksudkan itu mendefinisikan kelazimannya, bukan mendefinisikan esensinya. Misalnya lazimnya orang berpolitik, misalnya kotor. Itu pun lazim tidak pada semua orang. Kalau politik yang benar, politik itu kan mengatur umpamanya. Itu tidak ada masalah. Anyway, jadi ini sekedar selalu nasihat dari saya untuk saya dan antum semua bahwa apapun ilmu yang kita dapatkan, kalau kita amalkan, kita akan mendapatkan ridho dari Allah. Dan kesalahannya, insya Allah diampuni karena tidak sengaja berarti. Gitu. Tapi kalau
tidak belajar dan tahu, tidak diamalkan. Atau malas belajar, itu ada kemungkinan tidak dimaaf oleh Allah kelirunya. Gitu. Jadi istilah tidak tahu dalam hakikat nggak ada. Jadi yang dimaafkan yang tidak tahu itu adalah apa? Yang tidak bisa mencapai tahu. Jadi ingin tahu tapi nggak ada pembimbing. Sudah mentok dia berpikir. Tidak ada berpikir mentok, pembimbing nggak ada. Keliru. Sementara dia punya semangat untuk tahu, nah itu insya Allah dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau dia sudah tahu atau dia tidak ingin tahu, salah, insya Allah kemungkinan besar ini tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini mendapat ridha dari Allah dan menjadi bekal takwa kita sehingga menjadi membuahkan kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat nanti. Dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesucian Rasulullah dan ahli baitnya alaihi wassalam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.